Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian dan Pak sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar bacalah doa terlebih dahulu. Nanti selesai belajar membaca doa kembali. Tolong akidah akhlaknya dibuka halaman 9 ya. Kemarin sudah dijelaskan Bu Asia, yaitu Asmaul Husna Al-Muhaimin. Sekarang dilanjut usia Asmaul Husna Al-Salam atau As-Salam ya. As-Salam, Allah memiliki nama Al-Salam yang artinya yaitu memberi memberi keselamatan atau maha kesejahteraan. Jadi Al-Salam itu artinya memberi keselamatan atau kesejahteraan. Ya, jadi Allah memberi keselamatan dan kesejahteraan manusia, yaitu yang di dalam Asmaul Husna yaitu Al-Salam ya. Selain memelihara, Allah juga memberi keselamatan pada makhluknya. Jadi Allah juga memelihara, juga memberi keselamatan kepada makhluknya. Semua makhluk Allah juga dijamin kesejahteraannya oleh Allah. Jadi semua makhluk itu akan dijamin oleh Allah, kesejahteraannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi keselamatan dan memberi kesejahteraan. Jadi kita itu harus yakin bahwa Allah memberi keselamatan kita dan kesejahteraan kita. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Zaman kebodohan. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan yaitu bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bangsa Arab bodoh gak ngerti apa-apa ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Setiap hari mereka selalu melakukan perbuatan dosa. Dosa apa yang dilakukan? Contohnya judi. Ya, judi remian itu enggak boleh. Mabuk-mabukan, minum-minuman keras ya. Enggak boleh, merampok itu enggak boleh. Itu zaman orang bangsa Arab ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu bangsa Arab selalu berbuat dosa, yaitu bermain judi, mabuk-mabukan dan merampok ya. Jadi minum-minuman keras enggak boleh, merampok milik orang lain enggak boleh ya. Maka dari itu kita harus waspada supaya kita tidak melakukan barang yang jahat ya, atau barang yang haram tidak kita lakukan. Mereka juga tega mengubur anak perempuan ya. Ketika zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan, nek ono lahir anak wedok iku dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Gak mati iku lho. Seurip itu tetap dikubur. Nah, nek ono ada orang melahirkan anak perempuan. Nah, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ajaran Islam. Setelah memeluk agama Islam, bangsa Arab menjadi bangsa yang maju. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ya, akhirnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Setelah bangsa Arab memeluk agama Islam, bangsa Arab menjadi bangsa yang maju. Mereka tidak lagi melakukan perbuatan dosa sehingga mereka selamat dari siksa Allah ya. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, akhirnya bangsa Arab maju, tidak melakukan perbuatan dosa, sehingga bangsa Arab
selamat siksa dari Allah. Bukti Maha memberi keselamatan, yaitu seperti contoh Rijal lama meninggalkan sholat, ia suka berbuat maksiat, ia suka berjudi dan mabuk-mabukan. Itu riwayat Rijal ya, karena suka menghambur-hamburkan hartanya. Ya. Akhirnya Rijal jatuh miskin, dia juga sakit. Karena apa? Karena terlalu banyak minum minuman keras. Sejak saat itu Rijal bertaubat. Ia sangat ingin beribadah, setiap selesai sholat ia selalu berdoa kepada Allah. Ya, ia memohon agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Ia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi keselamatan. Akhirnya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala Rijal sembuh dari sakitnya ya, dia dari bertobat. Ya, akhirnya diberi kesembuhan Allah. Sekarang yang C, Al-Latif. Al-Latif artinya memiliki nama Al-Latif. Nah, artinya apa? Maha penyantun, yang maha lemah lembut. Jadi Al-Latif itu orangnya yaitu suka menyantuni orang lain dan dia bersikap lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala bersifat penyantun kepada semua makhluknya. Artinya Allah selalu melindungi makhluknya dengan kasih sayang ya, dengan penuh kasih sayang. Ya, makhluk Allah sangat banyak dan bermacam-macam. Ada yang hidup di darat seperti manusia, binatang melata dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu makhluk Allah ya. Hidupnya ada yang di darat seperti manusia dan juga ada binatang melata dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang hidup di air seperti ikan dan kerang. Semua makhluk baik yang besar maupun yang kecil sangat diperhatikan dan dikasihi oleh Allah. Jadi masih makhluk iku cuwilik gedhe semua akan diselamatkan oleh dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semua makhluk akan mati bila tidak diperhatikan dan dikasihi oleh Allah ya. Kalau tidak diperhatikan oleh Allah tentunya akan mati ya. Buktinya Allah Maha Penyantun. Apa buktinya? Yaitu Rijal menyadari telah banyak melakukan dosa ya. Sebab Rijal suka berjudi dan bermabuk-mabukan, Rijal tidak pernah menghiraukan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rijal itu akhirnya menyadari karena dia banyak melakukan dosa. Sebab itu Rijal suka berjudi dan bermabuk-mabukan. Ya, karena dia tidak sadar. Karena Rijal tidak pernah menghiraukan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Rijal memohon ampun kepada Allah. Rijal yakin bahwa Allah mengampuni dosanya karena Allah bersifat Al-Latif. Jadi Rijal itu akhirnya dia meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Jadi siapa saja yang sudah terlanjur berbuat jelek, segeralah bertobat ya. Akhirnya Rijal dapat bekerja kembali dan berhasil menjadi orang kaya yang dermawan. Nah, akhirnya setelah Rijal bertobat, dia akhirnya menjadi orang yang kaya kembali ya, menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu suka membantu orang lain. Ya, apa yang dijelaskan Bu Sia tadi mudah-mudahan awal hingga akhir
kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum.